Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video pertama saya ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang sudah saya pelajari dan di semester 1 ini terkait pelajaran biologi. Sebelum memulainya, jangan lupa subscribe dan juga like. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, ruang lingkup biologi. Biologi sebagai sains. Sains berasal dari kata Latin scientia, yang artinya pengetahuan. Sains memiliki beberapa karakteristik, yaitu rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Pengertian biologi dan cabang-cabang biologi. Biologi merupakan bagian dari sains. Biologi berasal dari kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme. Biologi dibagi menjadi beberapa cabang, antara lain ada anatomi, bakteriologi, bioteknologi, botani, ekologi, embriologi, entomologi, fisiologi, genetika, imunologi, mikologi, morfologi, ornitologi, patologi, taksonomi, virologi, dan zoologi. Adapun peranan biologi dalam kehidupan manusia. Perkembangan biologi saat ini telah ikut serta menyumbang berbagai usaha menyejahterakan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Di antaranya ada bidang kedokteran, bidang farmasi, bidang teknologi pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang industri, bidang pengelolaan lingkungan hidup. Itu tadi yang saya jelaskan tentang bab 1, yaitu ruang lingkup biologi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah variasi organisme hidup pada tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Yang pertama, kita akan membahas keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Kita ambil contohnya, yaitu buah durian. Buah durian ada yang berkulit tebal dan ada yang berkulit tipis. Ada yang berdaging buah tebal dan ada yang berdaging buah tipis. Ada yang berbiji tebal dan ada yang berbiji tipis. Itu tadi contoh dari keanekaragaman gen. Yang kedua yang akan kita bahas, keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Kita ambil lagi nih contohnya, yaitu halaman. Di sebuah halaman pasti terdapat beberapa pohon, misalnya mangga, pohon kelapa, pohon jeruk. Pasti juga ada beberapa bunga seperti kayak bunga mawar, bunga melati. Ada juga tanaman kayak jahe, kunyit, dan lain-lain. Ada juga kayak hewan, yaitu seperti burung, lebah, semut, kupu-kupu, dan cacing. Nah, itu tadi contoh-contoh dari keanekaragaman spesies. Yang ketiga, kita akan membahas keanekaragaman ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling memenuhi antara satu dengan lain, dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Contohnya ada hutan, rawa, terumbu karang, laut dalam,
padang pasir, dan padang rumput, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, faktor-faktornya yaitu hilangnya habitat. Kedua, ada pencemaran tanah, udara, dan air. Ada juga perubahan iklim. Yang keempat, yaitu eksploitasi tanaman dan hewan. Kelima, adanya spesies pendatang. Dan keenam, atau yang terakhir, adanya industrialisasi pertanian dan hutan. Itu tadi beberapa faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati, diperlukan usaha kita untuk melestarikannya. Pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. In situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, sedangkan ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Itu tadi mengenai bab 2, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu virus. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri dan struktur virus. Virus merupakan substansi aseluler atau tubuh yang tidak mempunyai sel atau tidak berupa sel, karena hanya memiliki nukleat kapsid dan asam nukleat, tetapi tidak memiliki inti sel, sitoplasma, dan juga membran sel. Ukuran virus sangat kecil sehingga disebut mikroba dan mikroorganisme. Virus berupa partikel atau molekul yang disebut virion. Tubuh virus juga dapat dikristalkan. Sebab itu, virus juga sering dianggap bukan makhluk hidup. Yang kedua yang akan kita bahas adalah reproduksi virus. Virus bereproduksi melalui dua macam cara. Yang pertama ada cara daur litik. Daur litik yang dilakukan oleh virus diantaranya yang pertama yang akan dia lakukan yaitu virus menempel pada bakteri. Setelah itu yang kedua tahap penetrasi terjadi di dinding sel bakteri yang dilarutkan oleh enzim dari virus. Kemudian DNA virus dapat dimasukkan ke dalam bakteri. Setelah itu yang ketiga, DNA virus mengambil alih tugas DNA bakteri. Keempat, virus yang baru terbentuk mengeluarkan enzim lisozimnya untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Adapun cara lain yaitu dengan cara daur lisogenik. Daur lisogenik dilakukan oleh virus melalui proses yang pertama, virus hidup pada tempat yang spesifik pada permukaan tubuh sel bakteri. Setelah melisiskan dinding sel, virus melakukan penetrasi materi genetik DNA ke tubuh bakteri. Kedua, DNA kemudian menyisipkan ke dalam DNA bakteri dan membentuk profag. Jika bakteri membelah diri, profag ikut membelah diri, sehingga anakan sel bakteri mengandung profag. Jadi tidak ada anakan sel bakteri yang tidak mengandung profag. Jika keadaan lingkungan mendukung, virus akan mengalami pematangan sehingga memasuki keadaan litik. Nah, virus-virus baru pun dibentuk dan siap menyerang sel lainnya. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu virus yang dapat menguntungkan dan merugikan manusia. Virus yang menguntungkan manusia adalah virus yang dapat berperan dalam memproduksi vaksin, membuat antitoksin, dan melemahkan bakteri. Ada juga virus yang merugikan manusia. Virus yang merugikan manusia adalah virus yang dapat menyebabkan
beberapa penyakit pada tubuh manusia. Itu tadi yang saya bahas tentang bab 3, yaitu tentang virus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Latin bacteria, adalah kelompok organisme yang tidak memiliki inti sel. Pertama, struktur sel. Struktur sel terbagi menjadi dua, yaitu struktur dasar dan tambahan. Struktur dasar bakteri yaitu struktur yang dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri. Hampir. Jadi ini rata-rata semua itu struktur ini rata-rata bakteri itu mempunyai struktur tersebut. Yang pertama yaitu dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan granula penyimpanan. Ada juga struktur tambahan bakteri. Struktur ini hanya dimiliki oleh beberapa jenis bakteri saja. Ada juga strukturnya, yaitu pertama kapsul atau lapisan lendir. Ada juga flagellum atau bulu cambuk, ada pilus dan fimbria, ada klorosom, ada vakuola gas, dan juga ada endospora. Yang kedua yang akan kita bahas pada materi bakteri ini yaitu cara reproduksi bakteri. Bakteri umumnya melakukan reproduksi secara aseksual dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi dua. Bakteri juga dapat bereproduksi secara seksual. Reproduksi bakteri secara seksual yaitu pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik ini disebut rekomendasi genetik atau rekomendasi DNA. Rekombinasi genetik dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada transformasi. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja nih, dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Yang kedua itu ada transduksi. Transduksi ini adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantara yaitu bakterioifag. Yang ketiga ada juga cara konjugasi. Konjugasi ini adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Itu tadi yang saya bahas tentang bab 4, yaitu tentang bakteri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 5, protista. Protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, artinya pertama. Jadi, protista merupakan organisme eukariot pertama atau paling awal. Berdasarkan kemiripan ciri-cirinya dengan organisme lain dan cara memperoleh makanan sebagai sumber energi, protista dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama protista mirip hewan atau protozoa. Protista mirip hewan atau protozoa adalah protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya, atau disebut juga intraseluler. Protozoa meliputi
beberapa kelompok, yaitu ada Mastigophora atau Flagellata, ada juga Rhizopoda atau Amoeba, ada juga Actinopoda atau Heliozoa dan Radiozoa, ada juga Apicomplexa atau Sporozoa, dan yang terakhir ada Ciliophora atau Ciliata. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang. Protista mirip tumbuhan atau alga adalah protista photautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Alga meliputi kelompok yang pertama ada Euglenophyta, terus ada Pyrophyta atau alga api, terus ada Chirophyta atau alga keemasan, ada juga Phaeophyta alga kecoklatan, ada Rhodophyta alga merah, dan juga ada Chlorophyta alga hijau. Yang ketiga ada protista mirip jamur. Protista mirip jamur adalah protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan, disebut juga fagositosis makanan. Protista jamur meliputi kelompok jamur lendir dan jamur air. Jamur air Omicota. Jamur lendir itu terbagi lagi menjadi jamur lendir sejati yaitu Myxomycota dan jamur lendir seluler yaitu Acrasiomycota. Adapun juga peranan protista dalam kehidupan, ada peranan protista yang menguntungkan dan ada juga peranan protista yang merugikan. Peran protista yang menguntungkan yaitu protista mirip tumbuhan atau alga, karena sebagian besar protista mirip tumbuhan ini dapat diolah menjadi makanan dan minuman bergizi tinggi atau untuk bahan campuran dalam industri. Ada juga peranan protista yang merugikan. Sebagian besar protista yang merugikan yaitu protista mirip hewan atau protozoa dan mirip jamur. Protozoa ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia, pada hewan ternak, ikan, dan tanaman budidaya. Jadi tanaman tersebut sangat merugikan tentunya. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab 1 sampai bab 5. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.